Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Minggu 12 September 2021, hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton dan dibikin kita penasaran. Di episode selanjutnya terlihat si Brokok Kroni sudah sampai ke rumahnya. Dia bingung untuk menaruh uang yang 5M itu dapat ngambil dari basi mobilnya si Kehead Kelvin. Lalu tiba-tiba istrinya datang. Lalu si Brokok Kroni juga dia menyimpan uang itu di bawah dipan. Lalu terlihat uang itu dimasukkan ke bawah dipan. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung, si Priska dia yang lagi pening karena 1 hari lagi waktu dari Bu Arni. Dia dikasih waktunya 2 hari. Tiba-tiba dia pas mau masuk ke rumah, dia juga kakinya ditajong, dia juga ditotok kena keramik. Dia juga sangat kesakitan karena dia banyak pikiran. Dan pas dia lagi kesakitan, tiba-tiba datanglah Suketi. Suketi juga dia berteriak sambil tertawa, dan si Nurus Tunjung, si Priska juga sangat kaget dan terkejut mendengar Suketi tiba-tiba ada di depan pintu. Lalu si Priska juga yang lagi kesakitan, dia juga bangun langsung masuk ke dalam rumah. Lalu Suketi juga dia diseret sama si Priska karena dia lagi banyak pikiran harus kemana mencari uang itu. Lalu di sisi lain si Kehead Kelvin dan si Priska, si Alia Siatul juga dia sampai ke rumahnya. Lalu si Alia Siatul juga dia langsung meninggalkan si Kehead Kelvin, dia akan istirahat. Terlihat di sisi lain si Priska di kamarnya dia yang lagi panik bagaimana mencari uang. Lalu dia juga nekat akan melakukan hal yang tidak sewajarnya dia lakukan. Dia akan mencuri perhiasannya Neratu untuk menutup uang proyek yang kepake sama si Kehead Kelvin dan si Alia Siatul. Dia juga langsung dandan dan malam harinya dia juga langsung masuk ke rumahnya ke kamarnya Neratu. Dia langsung bobol berangkas yang isi perhiasan Neratu. Si Priska juga dia berhasil membobol berkas perhiasannya Neratu dan dia juga sudah membobol berkasnya yang berisi perhiasan Neratu. Dia juga mau pergi dari kamarnya Neratu. Dia dikagetkan di tengah rumah ada si Lipia. Si Lipia dia mau ngambil air dan si Nurus Tunjung, si Priska juga dia tertawa kayak orang gila. Dia juga menakut-nakutin si Lipia. Lalu si Lipia juga sangat ketakutan dan dia juga sambil mewek dia juga langsung masuk ke kamar. Terlihat si Priska juga dia tertawa sendiri karena si Lipia ketakutan dan dia juga pergi dari kamar Neratu dan langsung pergi untuk menjual perhiasan itu. Lalu keesok harinya di sini Neratu pas lagi dia mau melihat perhiasannya di berangkas, dia sangat kaget dan dia juga teriak-teriak. Lalu di sisi lain Pasha yang lagi memarahin si Priska karena Bu Arni 1 hari lagi dia untuk mengasih waktu kepada dirinya bahwa uang itu harus ada. Tiba-tiba mendengar teriakan Neratu di kamarnya. Lalu Pasha juga dia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung menuju ke kamarnya Neratu. Lalu di sini Neratu juga sangat kaget dan Suketi juga duluan dia sampai ke kamarnya Neratu. Lalu Pasha juga dia mencari si Brokok Kroni. Lalu si Brokok Kroni di tengah rumah dia mendengar teriakan Pasha sama Neratu. Dia juga langsung masuk ke kamar Neratu. Terlihat di sini Pasha juga menyalahin dan menyangka kepada si Brokok Kroni. Lalu Pasha juga dia ngomong kepada semuanya, pokoknya kita pergi ke tengah rumah, kata Pasha. Semua juga pergi ke tengah rumah dan di sini Pasha juga dia ngomong kepada si Brokok Kroni, kamu yang mencuri perhiasan nenek, kata Pasha kepada si Brokok Kroni. Lalu Pasha juga tidak percaya dan si Brokok Kroni juga kalau nggak percaya telepon Dewa, kata si Brokok Kroni. Lalu Dewa juga ditelepon sama Pasha, memang Roni dari sini sama Lipia tadi, kata Dewa kepada
Pasha. Singkat cerita, Dewa juga sangat kaget dan Dewa dan Nana juga pergi dan datang ke rumahnya Neratu. Lalu di sini pas lagi cekcok, datanglah polisi karena sudah dilaporkan ke polisi kasus ini. Dan di sini Neratu juga dia ngomong kepada si Roni, kamu itu harus ngaku kalau kamu yang ngambil Roni, kata Neratu kepada si Brokok Roni. Lalu terlihat di sini si Roni juga dia sumpah-sumpahan, saya tidak mengambilnya nek, kata si Brokok Roni. Lalu Pasha juga mengajak polisi untuk menggeledah semua kamar-kamar mereka. Pertama kamar Pasha yang sama polisi digeledah. Lalu udah dari kamar Pasha langsung ke kamarnya si Nurus Tunjung si Priska. Pas sudah nggak ada apa-apa di kamarnya si Priska, dia juga pergi lagi keluar polisi sama Pasha dan Dewa. Dan dia juga ada satu kamar lagi yang belum diperiksa, yaitu kamarnya si Brokok Roni. Di sini terlihat polisi sama Dewa dan Pasha juga pergi ke kamarnya si Brokok Roni. Di sini terlihat pas Pasha mau pergi dari kamarnya si Brokok Roni, Pasha menendang sesuatu di bawah dipan. Lalu Pasha juga dia berhenti dan melihat ke bawah. Lalu pas dilihat di bawah dipan ada tas merah. Lalu tas merah itu juga diambil oleh Pasha. Pas diambil, Pasha juga sangat kaget dan terkejut. Pas dibuka, tas itu adalah isinya uang. Lalu tas itu juga untuk bukti bahwa benar si Brokok Roni yang mengambil perhiasan Neratu. Lalu Pasha juga dan polisi juga dan Dewa keluar dari rumahnya si Brokok Roni sambil membawa tas merah yang berisi uang itu. Lalu sampailah ke tengah rumah dan Pasha juga menaruh tas itu sambil langsung dibuka tas itu di atas meja. Lalu Pasha juga ngomong bahwa benar yang mengambil perhiasan Neratu adalah si Brokok Roni. Ini buktinya, kata Pasha. Livia sangat kaget dan si Brokok Roni sangat terkejut. Lalu terlihat Dewa juga sangat geram kepada si Brokok Roni. Tapi di sisi lain si Nurus Tunjung si Priska sangat terkejut bahwa itu adalah tas saya, uang saya yang kemarin ngambil sama si Alia Seattle dan si Kevin di bank, kata si Nurus Tunjung si Priska. Berarti yang mencuri tas itu, uang itu adalah si Brokok Roni, kata batinnya si Priska. Terlihat di sisi lain Neratu juga dia ngomong sama Dewa juga ngomong kepada polisi. Sekarang sudah ada buktinya, silakan si Brokok Roni bawa aja, kata Neratu ke polisi. Lalu di sini si Livia juga dia mewek ngomong kepada Pasha dan si Livia juga pingsan di sana. Lalu Nana dia ngomong kepada Dewa, kita kan di sini rumahnya Neratu dikelilingi oleh CCTV. Kita periksa CCTV, kata Nana. Lalu si Nurus Tunjung si Priska dia sangat terkejut dan dia juga sangat kaget. Nana suruh memeriksa CCTV. Lalu semua juga pergi ke ruangan CCTV. Pas dibuka CCTV itu terlihat di sini semua juga sangat terkejut. Pasha, Neratu dan si Nurus Tunjung si Priska juga sangat terkejut. Dia tidak sadar bahwa rumah Neratu dikelilingi oleh CCTV. Di sana terlihat dia yang lagi mencuri perhiasannya Neratu. Lalu si Brokok Roni juga sama Pasha juga dan Dewa juga ngomong, berarti benar bukan si Brokok Roni yang mencuri perhiasan Neratu, kata Dewa dan Pasha. Ini orangnya perempuan, kata Dewa dan Pasha. Lalu Pasha juga ngomong lagi kepada si Brokok Roni dan Dewa, ini benar bukan kamu Roni, ini dedegannya ini perempuan yang mencuri perhiasannya Neratu. Lalu Roni juga ngomong kepada polisi, saya bagaimana Pak, sekarang saya jadi nggak dibawa ke kantor polisi, kata si Brokok Roni ke polisi. Polisi juga dia ngomong kepada Dewa dan semua di sana dan Pasha, kamu tidak usah ikut ke kantor polisi karena sudah ada bukti CCTV. Kasus ini saya akan tindak lanjuti terus sampai ketemu, kata polisi kepada Dewa dan Pasha. Lalu di sisi lain si Nurus Tunjung si Priska juga dia sangat terkejut dan kaget. Kasus ini akan ditindaklanjuti oleh polisi. Dia tidak tenang dan dia juga jadi kepikiran.
Lalu keesok harinya pagi-pagi Nera teh sama Sukati dia lagi jalan pagi sambil ngobrolin masalah tas merah yang berisi uang itu. Nera tuh juga ngomong tas itu sekitar isi uangnya sekitar 5M. Lalu terdengar oleh si Nurus Tunjung, si Alia, si Hileud Atul, dan si Kevin yang lagi duduk di pinggir jalan. Dia juga, si Alia, si Atul juga dia ngomong kepada si Kevin bahwa berarti yang mencuri tas yang bersih uang itu adalah si Broko Kroni. Kita harus ketemu sama si Roni, kata si Alia, si Atul kepada si Kevin. Lalu si Kelvin juga si Alia sudah dia pergi, dia juga ngomong sendiri, ini gawat. Ini kalau uang ini sampai ke tangan lagi si Alia Siatel, ini udah tahu bahwa yang mengambil si Broko Kroni saya juga pasti akan keseret. Bahwa rahasia besar saya juga, masalah meninggalnya Salsa juga akan kebongkar, kata si Kelvin. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini Minggu 12 September 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.